Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita masih belajar Matematika kelas 9, bab transformasi geometri. Bab ini terdiri dari 4 bagian. Kita udah belajar sebelumnya translasi dan refleksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang rotasi atau bahasa lainnya perputaran. Oke, semangat belajar. Secara sederhana, rotasi ini artinya perputaran. Kalau pada transformasi geometri, pengertian lengkap rotasi bisa kita artikan sebagai perputaran titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap, yang nanti kita sebut sebagai titik pusat rotasi. Misalkan kita punya koordinat X dan Y, dan di diagram Cartesius ini ada sebuah segitiga. Ketika segitiga ini kita putar dengan pusat 0,0, maka nanti bentuknya akan seperti ini. Misalkan kita putar dengan sudut sebesar θ, di mana θ adalah sudut rotasi. Ini adalah awalnya, posisi awal segitiganya, dan ini adalah posisi akhirnya. Sering nanti disebut sebagai ini awal dan ini adalah bayangan atau hasil rotasi. Berdasarkan arah perputarannya, maka rotasi ini nanti kita bagi dua. Ada yang arah perputarannya melawan arah jarum jam. Seperti yang tadi. Ini namanya melawan arah jarum jam. Kalau dia melawan arah jarum jam, maka θ-nya ini nanti akan bernilai positif. Sementara itu, kalau arahnya searah jarum jam, seperti ini, maka θ-nya nanti, sudut rotasinya akan bernilai negatif. Lalu kemudian berdasarkan titik pusat rotasinya, kita juga bisa bagi rotasi ini menjadi dua. Yang pertama ada rotasi dengan pusat 0,0. Titik 0,0 yang kita jadikan sebagai pusat rotasi. Contohnya yang ini. Oke? Atau beberapa rotasi yang kita lakukan sebelumnya tadi. Itu tadi semuanya pusatnya 0,0. 0,0 yang menjadi pusat rotasinya. Terus ada juga rotasi yang pusatnya bukan 0,0. Misalkan pusatnya P yang koordinatnya A, B. Di gambar ini, titik P-nya itu misalkan berada pada koordinat min 2,1. Ketika dia kita jadikan pusat rotasi, maka nanti jadinya akan seperti ini. Oke? Jadi sudutnya dihitung terhadap P min 2,1 ini. Disinilah letak pusat rotasinya. Dan A, B ini bisa terserah berapapun, tergantung soal nanti jadinya. Nah, di video kali ini, kita akan membahas dulu rotasi dengan pusat 0,0. Yang pertama, kita bahas rotasi dengan sudut 90 derajat. Misalkan kita punya sebuah segitiga A, B, C dengan masing-masing koordinat A 3,1, B 4,5, dan C 1,3. Ketika kita rotasi dengan sudut 90 derajat, pusat 0,0, maka bayangan yang dihasilkan akan ada di sini. 90 derajat karena sudutnya positif, maka arahnya nanti melawan arah jarum jam. A yang awalnya 3,1 nanti akan berpindah. Dan hasil bayangannya ini nanti kita sebut sebagai A aksen, B aksen, C aksen. A aksen akan terletak pada koordinat min 1,3. B yang awalnya 4,5, B aksennya akan menjadi min 5,4. Dan C yang awalnya 1,3, C aksennya akan menjadi min 3,1. Kalau kita perhatikan masing-masing koordinatnya dari A jadi A aksen, atau dari B ke B aksen, maka akan kelihatan pola perubahannya. A yang awalnya 3,1 nanti menjadi min 1,3. 3,1 jadi min 1,3. B yang awalnya 4,5 menjadi min 5,4. Berarti posisi X dan Y-nya terbalik. Y-nya ke depan, X-nya jadi ke belakang, lalu kemudian Y-nya ini menjadi min Y. 4,5 jadi min 5,4. Sehingga bisa kita simpulkan, kalau kita
diminta untuk menentukan bayangan dari rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0, maka untuk menentukan bayangannya kita nggak perlu lagi pakai gambar seperti ini. Cukup pakai persamaan, kalau awalnya A itu koordinatnya X, Y, setelah dirotasi 90 derajat, maka akan menjadi A aksen yang koordinatnya min Y, X. Tinggal gunakan persamaan ini. Oke? Lalu rotasi 90 derajat ini ternyata menghasilkan hasil yang sama dengan rotasi min 270 derajat. Kalau kita putar 270 derajat, segitiga yang tadi, ternyata bayangannya akan berada pada koordinat yang sama seperti rotasi 90 derajat. A aksennya juga min 1,3, B aksennya min 5,4, dan C aksennya min 3,1. Sehingga rotasi 90 derajat itu sama dengan rotasi min 270 derajat. Oke? Lalu ada rotasi 180 derajat. Jadi kalau segitiga yang tadi, ABC ini, kita rotasikan 180 derajat terhadap titik pusat 0,0, maka nanti akan jadi seperti ini. Ini awalnya, dan ini hasil rotasinya. A yang awalnya 3,1 akan menjadi A aksen yang koordinatnya min 3, min 1. 31 jadi min 3, min 1. B yang awalnya 4,5 nanti akan jadi min 4, min 5. Dan C yang awalnya 1,3 akan jadi min 1, min 3. Sehingga bisa kita simpulkan A yang awalnya X, Y setelah rotasi 180 derajat nanti akan menjadi min X, min Y. Dan rotasi 180 derajat melawan arah jarum jam itu akan menghasilkan bayangan yang sama dengan rotasi 180 derajat tetapi yang arahnya searah jarum jam. Atau min 180 derajat karena searah nilainya di min. Hasilnya sama dengan yang 180 derajat melawan arah jarum jam. Sehingga bisa kita tulis rotasi 180 derajat itu sama dengan rotasi min 180 derajat. A yang awalnya X, Y menjadi A aksen min X, min Y. Kemudian yang ketiga, ada rotasi sebesar 270 derajat. Kalau kita gambar, kalau ini kita putar 270 derajat, maka nanti jadinya akan seperti ini. Oke, ini 270 derajatnya. Hasilnya, A yang awalnya 3,1 nanti akan jadi di sini. Yang koordinatnya 1, min 3. B yang awalnya 4,5 nanti akan menjadi 5, min 4. Dan C yang awalnya 1,3 nanti menjadi 3, min 1. Kalau kita bandingkan, maka perbedaannya posisi X dan Y-nya ditukar. Awalnya 31 menjadi 1,3, tapi 3 yang di belakang ini jadi min. C 1,3 menjadi 3, min 1. B yang 4,5 menjadi 5, min 4. Sehingga bisa kita simpulkan, A yang awalnya X, Y setelah rotasi 270 derajat nanti akan jadi A aksen Y, min X. Dan rotasi 270 derajat ini akan menghasilkan bayangan yang sama dengan rotasi 90 derajat tapi dengan arah searah jarum jam. Atau rotasinya jadinya min 90 derajat. Jadi rotasi 270 derajat itu sama dengan rotasi min 90 derajat. Oke?